Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kita akan membahas soal KSM Matematika tahun 2022 tingkat kabupaten atau kota untuk satuan MI. Kita lanjut dengan soal nomor 19 ya. Kita pahami dulu soalnya. Jika huruf-huruf nama malaikat yang bertugas meniup sangkakala dituliskan dalam huruf Latin secara berulang-ulang, maka huruf yang menempati urutan ke-2022 adalah titik-titik. Jadi, untuk menjawab soal nomor 19 ini, terlebih dahulu kita harus tahu dulu nama-nama malaikat beserta tugasnya. Jadi, ini adalah nama-nama malaikat beserta tugasnya. Malaikat yang bertugas meniup sangkakala adalah malaikat Israfil ya. Maka kita tulis dulu namanya Israfil. Kemudian kita hitung ada berapa huruf yang membentuk nama Israfil. Jadi ada 7 huruf ya. Nah, karena ada 7 huruf, maka 2022 ini langsung saja kita bagi dengan 7 ya. Karena huruf-hurufnya ini ada 7 huruf. Jadi langsung saja kita bagi 2022 dibagi 7. 7 dikali berapa yang mendekati 20? 7 kali 2 ya. 7 kali 2 14. Kita kurangkan 20 kurang 14 6. Kemudian kita turunkan 2-nya. 7 kali berapa yang mendekati 62? 7 kali 8 ya. 7 kali 8 itu 56. Kemudian kita kurang 62 dikurang 56 itu hasilnya 6. Kemudian kita turunkan lagi 2-nya yang ini jadi 62. 7 dikali berapa mendekati 62? 7 kali 8 ya. 7 kali 8 itu 56. Kemudian kita kurangkan 62 dikurang 56 bersisa 6. Jadi sisa inilah yang akan kita ambil ya. Sisa ini akan kita ambil. Kemudian kita lihat kepada huruf yang membentuk Israfil. Huruf yang keenam adalah huruf I ya. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 19 adalah huruf I. Semoga siswa sekalian paham ya. Caranya cukup mudah, tinggal dibagikan saja 2022 dengan banyak huruf yang membentuk kata Israfil. Kuncinya kita harus tahu dulu nama malaikat beserta tugasnya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 20, kita pahami dulu soalnya. Sebuah rombongan melakukan touring dari kota A menuju kota B dalam zona waktu yang sama sepanjang 5.700 km dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Setiap hari, total waktu yang dibutuhkan untuk beristirahat adalah 8 jam. Jika touring dimulai pada pukul 6.00, maka jumlah rakaat paling sedikit yang mungkin dilakukan selama touring adalah titik-titik. Jadi kita tulis dulu apa yang diketahui di soal. Yang pertama ada jarak ya. Jaraknya 5.700 km. Kemudian kecepatan rata-ratanya 60 km per jam. Nah, kemudian kita akan menghitung waktu dari jarak dan kecepatan ini menggunakan rumus waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Jaraknya 5.700, kecepatannya 60, maka kita bagi dapatlah hasilnya 95 jam ya. Kemudian kita lihat di soal lagi. Setiap hari, total waktu yang dibutuhkan untuk beristirahat adalah 8 jam. Maka, waktu touring sama dengan 24 dikurang 8 jam. 24 ini karena dalam satu hari ada 24 jam ya. Dikurangi dengan waktu istirahat, maka dapatlah setiap hari mereka bertouring selama 16 jam. Nah, kemudian kita akan menghitung waktu touring keseluruhan atau waktu touring total. Kita bagi saja 95 jam. Dibagi dengan 16 jam karena setiap hari mereka bertouring selama 16 jam, maka dapatlah 5 hari lebih 15 jam. Selanjutnya kita akan cari untuk 5 hari ya. Kan mereka setiap harinya bertouring selama 16 jam ya. Jika mereka mulai touring pukul 6.00, maka mereka akan berhenti pada pukul 12.00. Untuk kelebihan 15 jam ini akan masuk ke hari ke-6 ya. Hari ke-6 mereka hanya tinggal 15 jam lagi. Jadi untuk hari terakhir, jika mereka mulai touring pukul 6.00, maka mereka akan berhenti pada pukul 21.00. Beda 1 jam dengan hari-hari sebelumnya ya. Nah, jika mulai dari pukul 6.00 sampai dengan pukul 21.00, maka jadwal sholat yang masuk selama touring mulai dari subuh ya, karena mulai dari jam 6, kemudian zuhur, asar, maghrib, kemudian jam 21.00 sudah memasuki isya ya. Nah, maka subuh 2 rakaat, kemudian zuhur ada 4 rakaat,
Asar ada 4 rakaat, Maghrib ada 3, dan Isya ada 4 rakaat. Akan tetapi, jika dalam masa perjalanan atau touring, maka dalam agama Islam itu ada yang namanya keringanan dalam sholat ya. Jadi keringanannya adalah untuk sholat yang jumlah rakaatnya 4, maka bisa diperpendek atau dikasar menjadi 2 rakaat ya. Jadi zuhur bisa diperpendek menjadi 2 rakaat, asar juga bisa diperpendek menjadi 2 rakaat, begitu juga dengan Isya ya. Maka subuh 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan Isya 2 rakaat. Jadi bisa kita jumlahkan saja ini 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 2, maka hasilnya 11 rakaat. Jadi jumlah rakaat paling sedikit yang mungkin dilakukan selama touring adalah C. 11 rakaat. Semoga siswa sekalian paham ya. Baiklah, hanya sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Kita akan lanjut lagi pada bagian selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.